Shalom kekasih-kekasih Kristus. Berjumpa kembali dalam program Bible Study hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembelajaran kita sampai kepada kematian Abraham. Selesainya tugas Abraham di dunia ini. Setelah sekian lama, dari mulai pasal 12, kita mempelajari satu tokoh yang luar biasa ini. Dan hari ini kita akan pelajari tentang akhir hidupnya. Seperti apa akhir hidup Abraham ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, mari terus kita mencari perkenanan Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi mata hati kita, supaya kita betul-betul mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Sembah Dia, puji Dia, agungkan namanya, sebab Dia layak dipuji. Tuhan layak disembah. Dan memang seharusnya kita sebagai umat-Nya memuliakan Tuhan dalam segala waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Sekalipun ku berjalan namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Benar Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup.
sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, yes, Lord, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yes. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kesetiaan-Mu terbukti Tuhan, kasih setia-Mu terbukti Tuhan, pemeliharaanmu sungguh terbukti Tuhan. Kami mau setia, kami mau setia kepada panggilan-Mu.
atas kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Amin Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun Tuhan, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. ini iman kami ya Tuhan. Ini iman kami kepadamu. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Yes Lord. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ya Tuhan, ini iman kami kepada Engkau. Tak sekalipun kami akan menyerah sampai kami melihat mukjizat nyata dalam hidup kami. Seperti Abraham yang tidak pernah menyerah di dalam setiap kehidupan, kesulitan, bahkan ujian-ujian yang dihadapinya.
sampai akhir hayatnya, Abraham tetap disebut sebagai orang yang beriman. Sebab dia menyelesaikan pertandingan yang baik. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati lawatan-Mu. Dan biarlah juga Tuhan menikmati pujian kami, menikmati persembahan kami, dan Kau perhitungkan sebagai kebenaran. Sehingga dengan demikian kami akan menerima perkenanan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Kami akan melanjutkan pelajaran kami ya Tuhan, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami baca, kami renungkan, kami mengerti dengan sungguh. Dengan demikian kami semakin mengenal Allah yang luar biasa itu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, yang siap diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, kita akan menyelesaikan kisah Abraham. Di mana sejak dari pasal 12 di kitab Kejadian, sampai dengan pasal 25 ini menjadi tempat kita belajar kepada Abraham yang dipilih Tuhan, diberi perjanjian, diuji dan diberkati, dan mengakhiri pertandingan yang baik karena dia memelihara iman. Seperti apa akhir hidup Abraham, saudara? Mari kita baca dulu dari Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian 25, Alkitab kita halaman sekitar 24, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Abraham mengambil pula seorang istri, namanya Keturah. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Yoksan memperanakkan Sheba dan Dedan. Keturah, keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semua keturunan Keturah. Ayat 5, saudara. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, yaitu Hagar dan Keturah, ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka, masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ayat 7, pada perikop Abraham meninggal dan dikuburkan. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dan anak-anaknya, Ishak dan Ismail, menguburkan dia dalam gua Mahpela di padang Efron bin Zohar, orang Het itu. Padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Orang yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Nah, apa yang kita pelajari pada hari ini, saudara? Bahwa harinya Abraham sudah selesai. Nah, sebelum dia mati, ketika Sarah sudah mati pula, Abraham mengambil seorang perempuan namanya Keturah, melahirkan seperti yang kita baca tadi.
Namun Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, anak perjanjian itu. Kepada anak-anak yang lain dari gundi-gundinya, dari Hagar dan Keturah, ya diberikan sekedarnya. Dan setelah itu mereka harus meninggalkan Ishak, harus menjauh dari Ishak. Ini tindakan profetik Abraham sebelum dia mati, yaitu membersihkan Ishak dari pengaruh anak-anak non perjanjian. Tindakan Abraham yang terakhir ini adalah memastikan bahwa janji perjanjian Allah akan disampaikan kepada Ishak. Dan dari situ nanti akan diteruskan oleh Ishak. Jadi tongkat estafet perjanjian kekal mulai berpindah dari Abraham kepada Ishak, bukan kepada anak-anak keturunan gundik-gundiknya. Di sini jelas bahwa Allah melanjutkan perjanjian kekal itu dengan keturunan Abraham. Perhatian dan tindakannya menjadi teladan bagi semua keluarga. Apa yang dilakukan oleh Abraham itu. Juga kepada para pemimpin gereja, para leader-leader, para gembala-gembala yang harus mengarahkan seluruh kemampuan mereka untuk memastikan bahwa seluruh realitas persekutuan orang percaya dengan Allah di dalam kebenaran, kemurnian, kuasa, dan berkat harus disalurkan kepada angkatan berikutnya. Kalau saya singkatkan, ini regenerasi. Ya, entah kita sebagai orang tua di rumah, sebagai pemimpin di gereja, menjadi gembala dimanapun saudara berada, menjadi leader mungkin di bagian sekuler, di kantor, perusahaan saudara, ya, harus mempersiapkan kaderisasi. Karena seperti Abraham sudah selesai, demikianlah para pemimpin nanti juga sudah selesai. Dan saya bersyukur di mana gereja CK7 juga mempersiapkan, mengkaderisasi. Yang tua sudah mempersiapkan penggantinya. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya perjanjian kekal itu terus berlanjut. Terus berlangsung. Tidak terputus. Supaya apa? Supaya semua janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu, dalam kisah Abraham ini, Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal. Sehingga ia telah menjadi kaya. Kesehatan diberikan. Ya. Saya hampir tidak pernah melihat dan mendengar atau membaca Abraham sakit, saudara. Sampai dengan umur 175 tahun. Ya. Dikatakan kesehatan diberikan. Umur panjang. Ya. Bahkan dia sampai bisa mengambil Keturah menjadi istrinya. Ya, ini bukan untuk dicontoh ya saudara, tetapi memperlihatkan, membuktikan bahwa Abraham masih kuat pada waktu itu. Sampai punya 6 anak dari Keturah. Ya. Dan usianya sudah 175 tahun. Abraham itu mati atau meninggal 38 tahun setelah Sarah mati. Jadi ketika Sarah mati, masih ada sisa waktu, rentang waktu 38 tahun Abraham hidup. Ya. Dan sekalipun secara fisik dia sudah terpisah dengan Ismail sejak usia belasan tahun itu. Ya. Namun Ismail datang bersama-sama dengan Ishak menguburkan ayah mereka di Gua Mahpela. Ini gambaran bagaimana Abraham sangat dihormati oleh keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Mereka nanti akan disebut sebagai kaum Abrahamik. Karena mereka adalah keturunan Abraham secara darah dan daging.
Bahkan sampai dengan matinya, Abraham menjalani sebuah kehidupan sebagai pendatang dan orang asing. Karena sesungguhnya secara de facto semua janji Allah belum digenapi pada zamannya Abraham. Dia selalu tinggal di kemah atau tempat kediaman yang sementara, tanpa membangun sebuah rumah yang bagus. Karena sesungguhnya Abraham sedang menantikan kota yang telah dipersiapkan bagi dia, yaitu tanah air surgawi. Saya tidak pernah melihat, membaca, atau menemukan saudara, bahwa Abraham punya istana. Walaupun dia mampu membuatnya. Saya tidak pernah menemukan satu frasa pun bahwa Abraham memiliki tempat tinggal yang mewah, megah. Kalau kita bandingkan dengan Salomo, tidak pernah punya. Dia sadar bahwa dia adalah pendatang yang harus mengungsi dari Haran untuk dijadikan sebagai penghuni tanah perjanjian. Tapi sampai dengan masa hidupnya, dia tidak pernah menikmati tanah Kanaan, kecuali tempat yang dia bersinggah. Entah Hebron, entah wilayah Mamre itu, ya, atau Beersheba, ya, bukan Betsheba ya, tapi Beersheba. Dia hanya orang yang sekedar menumpang di dunia ini. Karena dia sedang merindukan kota yang telah dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu surga yang mulia. Abraham sudah dikumpulkan bersama dengan kaum leluhurnya. Orang-orang kudus yang meninggal, yang dikumpulkan Tuhan, ya, di tempat tinggal yang abadi. Kalau orang Yahudi menyebutkan sebagai Sheol, ya, Sheol, tempat tinggal roh-roh orang yang telah meninggal dunia. Abraham mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya. Kehidupannya benar-benar telah berakhir dan benar-benar lengkap, saudara. Dia telah hidup dengan sangat berani. Sangat berani, saya katakan sangat berani. Berani dalam hal apa? Meninggalkan kenyamanan hanya untuk sekedar mengikuti arahan Tuhan. Itu keberaniannya. Ya. Meninggalkan kenyamanan keluarga, kehangatan keluarga demi mengikuti panggilan Tuhan. Itu keberaniannya. Rela untuk menjadi pengungsi di Mesir dan di Gerar. Itu keberaniannya. Dan yang lebih spektakuler, mau mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Itu keberaniannya. Maka saya katakan Abraham bukan hanya sekedar teladan bapak orang beriman, tapi dia berani untuk mengikuti kehendak Allah. Dia berani taat mutlak kepada Allah. Dia bergerak maju dengan iman sesuai dengan pimpinan Tuhan. Maka oleh bangsa Yahudi, saudara, oleh bangsa Yahudi, orang-orang Israel, Abraham itu ditempatkan paling atas dari orang-orang yang menjadi bapak bangsa Yahudi. Ya. Coba kita lihat pahlawan-pahlawan perjanjian lama seperti Musa, ya, yang diizinkan Tuhan dan diperintahkan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Dia dihormati juga oleh orang Israel, sangat dihormati karena dia sang pemberi hukum. 10 hukum Allah diberikan Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, dan itu ditaati sampai sekarang. Musa mendapatkan tempat di hati orang Israel. Belum lagi Daud, raja terbesar yang mampu menyatukan 12 suku Israel, yang hatinya sangat berkenan kepada Allah. Itu juga dijadikan pahlawan bagi orang Israel.
Daud menjadi tolok ukur terhadap kebenaran. Ya, kalau engkau hidup seperti hambaku Daud, kata Tuhan kepada raja-raja penggantinya. Daud pahlawan-pahlawan orang Yahudi, orang Israel. Lalu ada Nabi Elia. Nabi yang besar, berani konfrontasi dengan nabi-nabi Baal. Yang memperingatkan supaya Israel bersatu setelah bercerai-berai. Dia juga orang besar. Lalu Nabi Daniel. Keyahudiannya tidak luntur ketika dia dibuang ke pembuangan Babel. Dia juga dihormati oleh orang Israel. Namun, semua nama yang saya sebutkan tadi, kalau secara ranking ya, Abraham tetap yang tertinggi. Itulah sebabnya mengapa orang Israel, orang Yahudi sangat-sangat bangga dengan Abraham, bapak orang beriman ini. Dari sini kita bisa melihat Abrahamlah yang meletakkan pancang iman, perjanjian kekal Allah itu, supaya diteruskan kepada generasi demi generasi. Tugas Musa itu juga berdasarkan perjanjian Abraham. Tugas Daud menyatukan Israel didasarkan atas perjanjian Abraham. Elia, Daniel, dan para pahlawan iman orang Israel semuanya didasarkan atas perjanjian kekal dari Allah kepada Abraham. Dan terbukti setelah kematian Abraham dilanjutkan oleh Ishak, dilanjutkan oleh Yakub, 12 suku Israel, sampai raja-raja nanti, sampai nabi-nabi, bahkan sampai lahirnya Kristus Yesus Sang Juru Selamat itu. Dia juga disebut sebagai keturunan Abraham. Ya, luar biasa, saudara. Ya, luar biasa. Ini manusia yang luar biasa. Oleh sebab itu, mari. Ada pepatah, ya, harimau mati meninggalkan belangnya, kulit belangnya yang berharga itu. Gajah mati meninggalkan gading yang sangat mahal harganya itu. Manusia mati meninggalkan nama. Apakah nama kita mau dikenang sebagai orang yang berjasa bagi banyak orang? Dikenal sebagai orang yang mengasihi sesamanya? Dikenal sebagai orang yang beriman, menjadi teladan hidup? Atau nama kita akan dikenang sebagai orang yang selalu membuat susah orang lain, menyengsarakan orang lain, jahat kepada sesama, sebagai orang fasik, orang tidak beriman? Apakah itu yang akan kita tinggalkan? Belajar dari kasus atau kisah Abraham ini, mari tinggalkan nama baik ketika kita meninggalkan dunia ini. Supaya setiap orang melihat lewat karya-karya kita, lewat kehidupan kita, lewat pelayanan kita, lewat kasih kita kepada orang lain, orang akan melihat, wow, ini orang besar, ini orang luar biasa, patut diteladani. Itulah sebabnya mengapa kita belajar tentang Abraham. Dia orang besar, patut diteladani dalam hal iman dan keberanian. Dalam hal memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mengutamakan Tuhan dibanding dengan berkat-berkat yang diterima. Saya rindu kita semuanya meninggalkan nama baik. Pengakuan bukan dari kita sendiri. Pengakuannya dari Tuhan dan sesama kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita mewariskan warisan-warisan surgawi. Ya iman kita, ya karakter kita, ya tingkah laku kita, ya perbuatan kita. Kita wariskan kepada penerus-penerus kita. Ingat, kalau Tuhan sudah selesai dengan seseorang, Tuhan akan meneruskannya dengan orang-orang berikutnya.
Sama seperti kita. Kalau Tuhan sudah selesai dengan kita, Tuhan sedang persiapkan orang-orang untuk meneruskan karya-karya keselamatan Tuhan. Jadilah orang beriman yang mewariskan iman kepada generasi berikutnya. Dan engkau akan dikenang sebagai orang yang berkenan kepada Tuhan dan patut diteladani. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami mengakhiri pelajaran kisah Abraham yang luar biasa. Yang di dalam akhir hidupnya menjadi sebuah teladan dan patut dicontoh hidupnya. Seorang pemberani, seorang yang beriman, bahkan diakui oleh Tuhan, imannya luar biasa. Ketika dicobai, diuji seberat-beratnya, Abraham lulus dengan cum laude, sempurna. Maka kematiannya pun meninggalkan jejak-jejak yang baik, teladan-teladan yang baik, warisan-warisan yang baik kepada Ishak, kepada keturunan yang lain. Kami rindu Tuhan, hidup seperti Abraham. Ketika masih ada di dunia, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia meninggalkan dunia, dikagumi dengan luar biasa. Terima kasih. Abraham bagian dari saksi-saksi iman yang ditampilkan Tuhan untuk menjadi contoh bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pelajaran yang indah ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya. Orang-orang yang disebut sebagai anak-anak perjanjian, terus Tuhan ingatkan kami supaya kami tetap ada di dalam track-nya Tuhan, yaitu umat perjanjian, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Berkati anak-anak-Mu, berkati kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, keturunan kami diberkati Tuhan. Berkati orang-orang yang ada di sekeliling kami, baik di dalam tetangga kami, dalam komunitas kami, rekan-rekan sekerja kami, rekan-rekan pelayanan kami, orang-orang yang ada di pekerjaan kami, semuanya biarlah Tuhan memberkati. Seperti Tuhan membagi-bagi berkat kepada keturunannya, demikianlah Tuhan biarlah kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pelajaran yang indah ini. Kami percaya kami sudah dipuaskan oleh Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita terima dengan penuh sukacita, di mana Yesus akan datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat malam, selamat beristirahat di dalam pagar perlindungan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.